wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Maulana Siti. Saya akan menjelaskan tentang teori evolusi. Setelah mempelajari tentang teori evolusi, diharapkan dapat menjelaskan berbagai teori evolusi dan dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran teori evolusi Darwin. A. Jenis dan tokoh evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga akan terbentuk spesies baru. 1. Jenis evolusi berdasar hasilnya dibedakan menjadi dua, yaitu A. Evolusi progresif. Evolusi yang menuju pada kemungkinan bertahan hidup atau survive, contoh burung finch. B. Evolusi regresif. Evolusi yang menuju pada kemungkinan kepunahan, contoh dinosaurus. Berdasar objek yang mengalami evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi organik, yaitu evolusi yang terjadi pada makhluk hidup, dan evolusi kosmik, yaitu evolusi yang terjadi pada benda mati. B. Tokoh yang mengungkapkan gagasan tentang evolusi. A. Aristoteles dan Anaximander. Mendasari gagasan evolusi dengan metafisika, yaitu alam mengalami perubahan dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks atau sempurna. B. Erasmus Darwin menyatakan bahwa fungsional terhadap rangsangan adalah diwariskan. C. Count de Buffon menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi yang ada. D. Jean-Baptiste de Lamarck, pengarang berjudul Filosofi Zoologik. Pendapat yang digunakan yaitu 1. Alat organ tubuh yang sering digunakan akan tumbuh membesar. Sebaliknya, organ tubuh yang tidak sering digunakan akan mengecil bahkan hilang, atau teori use and disuse. 2. Hukum penurunan sifat akan diperoleh, artinya bahwa sifat yang baru karena sering digunakan atau tidak digunakan oleh bagian tubuh itu akan diturunkan pada keturunannya. E. Charles Robert menulis buku berjudul On the of Darwin Species by Means of Natural Selection, atau terbentuknya spesies baru disebabkan karena seleksi alam. Darwin bersama Wallace mengungkapkan dua teori pokok tentang evolusi, yaitu sebagai berikut. 1. Spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. 2. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Arti seleksi alam adalah alam menyeleksi terhadap individu yang ada di dalamnya. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dapat terus bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mati. Charles Robert Darwin dianggap sebagai bapak evolusi karena selain mengungkapkan teori tentang evolusi, ia juga menyatakan bukti yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan yang berupa fosil atau sisa makhluk hidup yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil disebut bukti yang dibawa oleh Darwin adalah fosil yang ditemukan tapi tidak pernah dalam keadaan utuh, sebab 1. Dimangsa oleh binatang pemangsa bangkai. 2. Dimakan oleh bakteri mikroorganisme atau pembusuk. 3. Retakan lapisan batuan bumi. 4. Erosi baik oleh air atau angin. 5. Keadaan sekelilingnya yang tidak memungkinkan suatu bagian tubuh organisme untuk menjadi fosil. Jurnal yang saya acu adalah Teori Evolusi Darwin, Dulu, Kini dan Nanti, karya Leo Muhammad Taufik. Berikut adalah pola inferensi Darwin. Observasi 1. Individu dalam populasi memiliki karakteristik bervariasi yang sifatnya dapat diturunkan. Observasi 2. Organisme memproduksi keturunan lebih dari daya lingkungan. Referensi 1. Individu yang sesuai dengan lingkungannya akan memproduksi keturunannya lebih banyak daripada individu lain. Inferensi 2. Seiring waktu, sifat yang menguntungkan akan terakumulasi dalam populasi. Darwin membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengungkapkan dua kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam atau natural selection dan adaptasi atau adaptation.
Darwin menyadari bahwa adaptasi berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga Darwin perlu menjelaskan mekanisme evolusi. Darwin mengajukan kata seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner. Beberapa langkah mekanisme seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner adalah sebagai berikut. 1. Anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam atau keadaan lingkungan yang tidak menunjang. 2. Anggota populasi yang mampu bertahan hidup atau beradaptasi akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu lain. 3. Seiring berjalan waktu, proporsi sifat yang menguntungkan atau mampu beradaptasi akan meningkat dalam populasi, dan yang tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Seleksi alam merupakan proses yang terus berlangsung karena lingkungan terus berubah. Kepunahan dapat terjadi bila proses adaptasi tidak sejalan dengan perubahan lingkungan. Pandangan Darwin mengenai kehidupan memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan paradigma konvensional yang mengatakan bumi baru berumur beberapa ribu tahun saja, dihuni oleh bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berubah dan telah diciptakan satu persatu selama seminggu penuh, di mana sang pencipta membentuk keseluruhan jagat raya, sehingga Darwin perlu berhati-hati dalam menyampaikan gagasannya. Demikian paparan yang telah saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.